Guys, kalau kalian kepoin postingan Reelsnya Gadget Squad, pasti tahu lah ya, beberapa waktu yang lalu kita udah cobain duluan handphone terbaru dari Xiaomi, khususnya soal kameranya. Yap, ini adalah Redmi Note 13 Pro 5G yang sebentar lagi mau di-launch di Indonesia. Nah, sekarang saya mau ngomongin soal handphone ini yang udah saya pakai selama 1 minggu terakhir. Dan menariknya, di kelasnya HP ini dibekali dengan resolusi kamera yang tinggi 200 megapiksel. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita bahas. Ini dia Redmi Note 13 Pro 5G. Kesan pertama kali genggam handphone ini, menurut saya Redmi Note 13 Pro 5G ini punya desain yang cukup tipis ya, dengan ketebalan hanya 7,98 mm, sedangkan beratnya cuma 187 gram, yang ngebuat saya cukup nyaman meski dipakai dengan satu tangan. Nah, kalau kalian perhatiin juga, nggak hanya desain bodinya yang kotak, tapi bagian framenya juga flat yang ngebuat nyaman pas genggam handphone ini walaupun ukurannya terbilang cukup besar. Material cover body belakangnya pakai kaca yang menurut saya looks-nya jadi kelihatan mewah dan elegan. Sayangnya, efek glossy di bagian belakangnya ini gampang kotor terkena sidik jari yang menempel ya. Tapi setidaknya Xiaomi sendiri sudah ngasih solusi, tinggal dipakai aja case yang ada di paket penjualannya kayak gini. Oh ya, buat unit yang saya punya ini warnanya Midnight Black. Buat kalian yang lebih suka warna yang lebih terang, ada juga pilihan warna lainnya yang tersedia yaitu Aura Purple. Oke, lanjut, layarnya sendiri Redmi Note 13 Pro 5G menggunakan panel layar AMOLED 6,67 inci dengan resolusi 1.5K, refresh rate 120Hz, dan tingkat kecerahan maksimum di 1800 nits. Overall dengan spesifikasi layar yang dibawanya, selama penggunaan saya ngerasa cukup nyaman. Gambarnya tajam, warnanya juga oke, dan buat scrolling antar aplikasi ataupun pas saya lagi main game berat nggak ada masalah. Smooth banget. Buat penggunaan di luar ruangan juga masih aman, karena punya tingkat kecerahan yang tinggi. Selain itu, rasio layar ke bodi mencapai 89,8%. Ini juga ngebuat bezel layar cukup tipis dengan komposisi merata di keempat sisi layarnya, yang menurut saya ini udah ngasih feel yang cukup baik. Masih soal layarnya, untuk keamanannya sendiri juga udah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass Victus yang udah cukup ngelindungin handphone dari goresan dan benturan. Nice. Nah, ngomongin soal performanya, Redmi Note 13 Pro 5G ini datang dengan chipset Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 dengan fabrikasi 4 nanometer yang tentunya bakal ngebuat performanya lebih efisien dan nggak boros daya. Menurut saya, performa dari penggunaan prosesor ini udah tergolong kencang banget buat kebutuhan multitasking atau proses-proses yang memang ngebutuhin olah grafis kayak ngedit video ataupun gaming. Apalagi Redmi Note 13 Pro 5G ini juga udah hadir dengan RAM 8GB yang bisa diekspansi sampai dengan 16GB lewat fitur Memory Extension. Kamu bisa mengaktifkan fitur ini dengan cara masuk ke setting, kemudian pilih Additional Setting, terus pilih Memory Extension. Dan buat internal storage-nya sendiri cukup besar berkapasitas 256GB. Cocok buat kamu yang suka menginstal beragam games berukuran besar atau yang sering mengabadikan momen dalam bentuk foto ataupun video. Sedangkan operasi sistemnya sendiri, Redmi Note 13 Pro 5G ini hadir dengan MIUI 14.0.1 berbasis Android 13, belum HyperOS. Jadi kalau kalian yang memang ngincer handphone ini, harap bersabar buat nunggu updatean OS barunya. Dalam pengujian ranking Antutu Benchmark, Redmi Note 13 Pro 5G ini punya performa yang cukup baik melalui hasil uji yang ada. Sebagai pendatang smartphone mid-range terbaru, handphone ini memiliki perolehan skor benchmark lebih dari 590 ribuan. Oke, terus gimana soal performanya buat dipakai game? Paduan chipset, storage, RAM, dan layar yang juga ngedukung refresh rate sampai dengan 120Hz nggak hanya menarik buat nampilin konten aja, tapi juga gaming. Nah, di sini saya coba mainin dua game yang cukup populer dengan genre FPS dan RPG, yaitu Call of Duty Mobile dan Genshin Impact. Di game yang pertama, Redmi Note 13 Pro 5G ini bisa ngejalanin game Call of Duty Mobile dengan lancar dan settingan grafik mentok di high dan option frame rate-nya di max. Selama 30 menitan saya main game ini sangat playable ya. Di beberapa part grafik ramai juga saya nggak nemuin adanya frame drop. Begitu juga di game yang kedua, Genshin Impact. Dengan settingan grafik high, game juga bisa berjalan dengan mulus.
Dan buat suhunya sendiri juga terbilang stabil ya, nggak panas sampai overheat. Normal, paling kerasa cuman hangat aja di bagian back covernya. Nah, buat kamu yang suka nonton film streaming atau denger musik, di Redmi Note 13 Pro 5G ini udah dibekali dengan dua speaker yang terletak di bagian bawah dan atas layar dengan dukungan Dolby Atmos yang bikin pengalaman dengerin musik ataupun nonton film streaming favorit jadi lebih asik. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kameranya yang jadi salah satu nilai jual utama dari handphone ini. Yap, seperti yang saya udah mention di awal video tadi, Redmi Note 13 Pro 5G ini dibekali dengan 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama beresolusi kamera 200 megapiksel, 8 megapiksel buat ultrawide dan 2 megapiksel untuk makronya. Dan buat kamera selfie-nya sendiri punya resolusi di 16 megapiksel. Kamera Redmi Note 13 Pro 5G ini dibekali dengan fitur 4x lossless zoom. Dengan fitur ini bisa kita manfaatkan buat mengambil foto makro atau untuk menangkap objek jarak jauh dengan detail. Sedangkan buat ngaktifin fitur 200 megapikselnya, Xiaomi juga nyediain shortcut khusus biar nggak ribet dan bisa dengan mudah diakses. Kalian bisa lihat langsung di UI kameranya ya, lebih tepatnya di sebelah mode video. Buat yang penasaran sama size foto dari resolusi kamera 200 megapiksel ini, kira-kira segini guys, di atas 50 MB. Selain itu, fitur kamera dengan 200 megapikselnya ini juga udah mendukung pembesaran sampai dengan 2 kali zoom. Overall, saya cukup puas saat memotret menggunakan fitur kamera 200 megapikselnya ini. Hasil gambar juga bisa terlihat detail dengan baik walaupun setelah melalui proses cropping. Sementara di lensa ultrawide angle 8 megapikselnya sedikit ada penurunan warna. Selebihnya masih oke, dan buat lensa makronya sendiri bekerja cukup baik dengan hasil cukup detail. Pada kondisi minim cahaya, Redmi Note 13 Pro 5G ini juga bisa tetap menunjukkan performanya dengan baik. Nggak ada noise yang tinggi, hasil foto tetap detail, kontras warna yang dihasilkan juga tetap terjaga meski dalam kondisi cahaya minim. Oke, terus gimana sama perekaman videonya? Untuk videonya dengan kamera depan, maksimal perekaman videonya bisa di resolusi 1080 pixel dengan 60 fps. Sedangkan buat kamera belakangnya bisa merekam hingga resolusi 4K di 30 fps. Dan ketika fitur steady videonya aktif, hanya bisa berjalan di resolusi 1080 pixel 30 fps aja. Sama juga kalau kalian mau ngerekam video dengan lensa ultrawide-nya, hanya bisa di resolusi 1080 pixel 30 fps. Dengan hal tersebut, menurut saya, spesifikasi perekaman video yang ditawarkan cukup bisa diandalkan buat bikin konten-konten video vlog. Dan sekarang langsung aja kita lihat hasil foto dan video dari kamera Redmi Note 13 Pro 5G kayak yang berikut ini. Check this out!
Nah, kalau ini adalah hasil perekaman video dari kamera depan ya, dengan resolusi 1080 pixel 60 fps. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Dan by the way, ini saya nggak pakai mic tambahan, jadi apa yang kalian dengar ini langsung dari mic bawaannya. Buat daya tahan hidupnya sendiri, Redmi Note 13 Pro 5G punya kapasitas baterai yang sedikit lebih besar dari generasi sebelumnya di 5100 mAh. Selama penggunaan, menurut saya Redmi Note 13 Pro 5G ini cukup nyaman buat dipakai dalam waktu yang cukup lama. Selain desainnya cukup ramping, suhu panas yang dihasilkan juga nggak mengganggu kenyamanan tangan. Apalagi, baterainya juga didukung dengan pengisian daya cepat 67 watt turbo charging yang bisa ngisi daya dari 0 sampai ke 50% cuman ngebutuhin waktu 17 menit aja, dan 0 ke 100% selama 44 menit. So guys, kalau sekali lagi kita lihat, seri Redmi Note 13 tahun ini punya peningkatan yang cukup besar hampir di semua aspek dibandingin sama generasi sebelumnya. Mulai dari peningkatan chipset, layar yang lebih baik dengan bezel yang lebih ramping, baterai yang sedikit lebih besar, under display fingerprint, dan tentu aja peningkatan kamera yang sekarang dibekali dengan resolusi tinggi di 200 megapiksel. Dan sebagai info tambahan aja, saat video review ini dibuat, jujur saya belum tahu info harga resmi berapa handphone ini akan dijual di Indonesia. Dan sebagai patokan, kalau kita ngelihat generasi sebelumnya, itu meluncur di harga 4,5 juta. Nanti kalau udah resmi meluncur, saya bakal tulis harganya di kolom deskripsi. Nah, kalau menurut kalian sendiri gimana sama HP yang satu ini guys? Silahkan langsung tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Sekian dulu buat video review kali ini. Terima kasih banyak buat yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Saya pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See ya!